Nah, ini compatibility bisa dibilang paling bawah, cuma di sini kita pakai compatibility aja karena gamenya juga masih sederhana, jadi masih cukup lah. Dan ini bisa support web juga dan support lebih banyak mobile gitu atau NPC. Nah, terus langsung create. Tampilan Godotnya ini yang udah pernah pakai, udah nggak asing lah ya. Ini 3D nya, ini 2D nya. Nah, kita di 2D aja karena kita bikin game 2D. Nah, terus di sini ada tampilan buat node-nya. Ini bisa dibilang hal paling penting lah di Godot. Ini buat bikin objeknya karena semuanya ada di sini. Misal mau bikin nambahin apa, audio, ada di sini pakai node audio. Terus tambahin tile map, ada tile map. Tambahin sprite, ada sprite. Jadi semuanya pakai node kalau di Godot. Kalau di Unity tuh pakai game object namanya. Nah, terus di sini ada file system, itu folder ya, folder game ya, bisa digini. Biasanya sih saya ubah tata letaknya ini di sini aja, di sini biar bagi dua gitu. Nah, biar enak dilihat. Ini juga bisa ditaruh bawah aja. Nah, ini terserah kalian lah enaknya gimana. Kalau saya enaknya gini, ini bisa kebagi dua, enak dilihat. Nah, terus kita bikin folder baru biar rapih gitu kelihatannya. Jadi biasanya sih bikin 3 folder, yaitu buat nyimpen scene, lalu nyimpen script, lalu aset. Ini ada 3 asetnya. Kita masukin aja yang udah di download tadi, yang udah saya share. Udah di download tuh, di ekstrak. Ini bakal gini, ada 4 folder. Font, musik, kita masukin aja semua di folder aset. Jadi tinggal drag and drop. Kebiasaan malah crash. Oh, nah udah ke import. Di sini ada font, ada musik, sound, sprite. Nah, yang lain udah belum sampai sini? Takutnya kecepatan. Aku udah. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut kita bikin portnya aja atau dunianya gitu, scene buat main gamenya di scene ini. Kita tambahin aja baru to di scene. Terus kita ganti nama, klik 2 kali, main game gitu. Lalu kita tambahin tile map buat platformnya atau portnya lah, dunianya, tampilan dunianya. Pakai kita tambahin node tile map layer. Ini buat bikin tile mapnya. Nah, untuk nambahin tile map di sini tile set, terus new tile set. Kita klik, lalu kita pindah ke sini, tile set.
kita cari aset tilesetnya di mana, di sprite, di word tileset ini langsung drag and drop aja. Nah, ini dia bakal itu misahin otomatis dotnya, jadi klik yes saja. Nah, dia udah kepotong secara otomatis sesuai ukurannya lah. Nah, ini bisa langsung digambar. Nah, tapi masih ada yang kurang, yaitu collisionnya. Kita tambahin collision, jadi fungsinya itu biar gak nembus gitu karakternya. Jadi collision kayak berguna buat tabrakannya, jadi penghalang gitu. Jadi misal di tanah, ya udah karakter berhenti di tanah gitu, nginjek tanah nggak nembus. Nah, caranya kita klik ini no tilemap layer, lalu fisik enggak tilemap layer, lalu ini klik yang tileset, lalu fisik layernya keluarin, add element. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke tileset ini, kita select, pilih, klik ini dulu, pilih mana yang mau ditambahin collisionnya. Ini bisa klik satu doang, atau kalau mau sekalian langsung bisa langsung drag aja gitu. Ada yang ketinggalan itu 2 orang. Mana? Ada 2 orang ketinggalan, Oke. katanya minta dimundur print dikit. Kalau ketinggalan ngomong aja, kalau chat nggak kebaca soalnya. Ini di mana? Ketinggalan di mana? Untuk bikin tilemap. Oke, saya hapus saja. Ini don't save. Ini empty. Sampai sini kan? Maksudnya belum ada notnya. Iya. Kedengeran nggak? Dengeran. Dikecil tapi. Tes. Oke. Masuknya. Udah, berarti sampai sini ya. Nah, tadi gue udah sampai sini. Nah, klik ini nih. Sudisin. Terus klik 2 kali buat ganti nama. Ya. Kita namain apa gitu, main game atau level 1 gitu. Kalau misalnya ada banyak level mau dibikin, di sini main game aja. Nah, kalau udah, tambahin lagi node tilemap. Nambahinnya di sini nih, yang tombol plus. Nah, terus cari aja tilemap. Nah, pakainya yang tilemap layer ya, dan tilemap ini. Terus create. Nah, udah kan? Oke, udah. Oke. Nah, di tilemap layer ini, di bagian inspektor, di bagian tileset ini kita tambahin klik ini yang empty tileset gitu. Nah, di bagian bawah ini kan ada tileset, klik, cari nih aset tilesetnya mana, yang ini. Sebentar, tilemapnya di mana lagi? Aku kurang jelas. Mana? Tilemapnya yang mana? Nambahin Oke, aku tilemap itu terus aku ngapain? tilemap ini ya. Ya tilemap itu. Tilemap ini, nah kita nggak apa-apain nih, pindah aja, klik bawah nih yang tileset sebelah tilemap. Jadi nggak diapa-apain, pindah ke tileset ini yang bawah sebelah tilemap. Nah, inspektornya itu kayak untuk muncul tuh gimana? Kenapa? Inspektornya. Di inspektornya. Nah. Oke. Di inspektornya nih di Nah, tileset. Sebenarnya aku kok inspektornya kok nggak keluar gitu. Mungkin boleh share screen.
Di Oke, screenshot aja coba, terus kirim ke Kita share chat screen, voice chat. kita share screen aja. Ya share screen, Oh, oke. terserah sih, screenshot bisa share screen, silahkan. Sebentar dulu. Oh, oke. Oke. Ya, ini. Oke, ini time map layer ini kayak Oh, vektornya ya nggak ada. iya. Hmm. Itu pernah dipindahin nggak inspektornya? Enggak, atau apa ya? Enggak. Coba deh di editor nih. Editor. Oh, ini inspektor ini. Mana? Ah, Oh iya itu ada tersembunyi. Pindahin aja dia ke bawah. Klik titik 3 biar nggak untuk itu yang titik 3 atas tuh yang pojok kanan. Enggak, sebelah lagi pojok kanan. ya ini. Nah ya itu ke bawah. Oh, Nah taruh bawah aja oke. biar nggak ngumpet. Oke, ngerti. Oke. Aman ya? Kurang lebih. Entar. Ini gimana ini? Utile set ini. Bener. Nah, setelah ini gimana? Ini, iya, utile set nih. Oke. Klik aja. Terus yang bawah itu Yang bawah ini time map. ke tile set. Utile set. Oke. Nah ya itu. Terus ditambahin. Nah itu udah. Mungkin saya lanjutin. Oke. Saya juga baru sampai situ. Oke. Oke. Nah kalau udah nih yang tile set ya kan masih kosong, tinggal tambahin aja nih asetnya, di drag and drop ke sini yang kotak kosong. Nah ini si Godot ini bakal motong secara otomatis sesuai dengan ukurannya. Jadi klik yes saja. Ini udah kepotong sesuai sama gambar. Nah kalau udah kita tambahin collisionnya. Jadi collisionnya tuh biar karakter bisa nabrak lah, nggak nembus. Caranya adalah kita klik di inspektor ini yang tile set, kita scroll ke bawah basic layer ini, add element. Nah kalau udah kita balik lagi ke bawah ini yang layar tile set. Ini kita pilih select, kita select file map mana yang mau dikasih collision. Kalau misal lebih dari satu gitu bisa dipilih langsung banyak kayak gini.
Nah, terus di bagian ini kita scroll ke bawah, basic layer 0. Di sini kita bisa gambar collisionnya. Tapi karena collisionnya kotak doang, ini sederhana. Kita klik aja yang titik 3 ini, reset to default tile shape. Klik ini, dan dia udah kegambar nih. Kalau udah merah. Nah, di sini bakal biru gitu. Kalau udah ada collisionnya. Nah, kalau mau gambar di sini, pinnya kita balik ke tile map, pindah ke tile map nih untuk gambar. Kita pilih aja ini nih, apa yang mau digambar filenya, jadi bisa gambar. Nah, juga gambarnya harus hati-hati juga penempatannya. Ini kalau misal di zoom out gitu, ini ada garis biru, ini artinya layar gamenya atau resolusi layar gamenya. Bisa dilihat di project setting Windows. Ini keyboard width. Nah, ini di saya defaultnya tuh 1152 kali 648. Ini resolusi gamenya segini nih. Kalau di saya mungkin di beda-beda komputer beda, nggak tahu. Jadi kalau dimainin nih layarnya segini. Ini saya bikin gambarnya gini aja. Gambar aja sesuka kalian. Caranya gimana dulu? Di drag and drop terus? Oke. Mana? Nah, pertama tangannya di drag and drop terus dulu gitu. Terus ada animation bawah. terus Iya, scroll ke bawah lagi. Itu bisa scroll ke bawah kan? Ya, Oh, nggak bisa ya. Kayaknya belum ditambahin. Coba deh lihat share screen saya. Oke. Klik yang tile set ini udah belum? Klik tile set. Ya itu udah. Yang basic layer. Apa? Ke bawah lagi. Ke bawah. Oke, coba ke bawah lagi. Basic layer, nah itu. Iya, oke. Nah, add element. Elemen. Nah, ya. Nah, Layer balik 1. lagi ke tile set. Itu udah gituin aja. Itu kan bisa di scroll. Nah, ada basic. Oke, dapat basic. Basic layer 0. Iya, betul. Oke. Terus yang titik 3 nah. Atas lagi, ke atas lagi. Nah, titik 3. titik 3, oke. 3 reset to default tile shape. Pilih itu. Nah, itu udah. Oke. Nah, tinggal gambar yang tile map. Balik aja ke tile map. Oke. Sebelah tile set bawah. Tadi apa? Dapat? Oh, udah kelar? Udah kan? Oke. Oke, udah. Digambar aja. Kreatif kalian gitu. Oke. Juga ada tuh lain kayak bikin line, garis, atau bikin kotak. Nah, kalau mau ngapus ini ada penghapus gitu. Kalau mau balik gambar lagi ya klik lagi penghapus. Ini di sini ada juga bucket tool, tinggal isi. Nah, mungkin saya segini aja sih gambarnya, nggak terlalu susah. Nah, tapi kalau ada masalah nih, kalau misal di zoom itu bakal ngeblur. Nah, ini solusinya gampang karena Godot ini kan dia defaultnya itu pakai filter linear.
di grafik 2D ada yang namanya linear, terus itu linear sebenarnya bagus tuh buat game 2D doang atau vektor. Nah, karena kita pakai pixel art jadi keblur gini. Nah, cara gantinya kita buka project setting, kita ke bawah cari yang rendering ini, terus tekstur ini. Nah, di sini ada default texture filter, kita ganti jadi terus. Nah, udah kelihatan pixelnya, nggak ngeblur lagi. Nah, oke. Mungkin bisa dijalanin buat lihat gamenya gimana. Klik aja ini atau Sebentar. ini bedanya ya. Sebentar, untuk ini kayak sebentar, untuk kayak ngeblur gimana lagi? Di sini nih, di project yang klik atas nih, atas kiri Project, project, oke. Project settings, project setting, terus ke bawah nih yang bagian tekstur texture, oke. ini diganti nih jadi ini default texture filternya. Nearest, Udah kan? oke. Sip, thank you. Nah, ya udah. Sip. Udah, mungkin bisa lihat ya di run. Ini ada 3 cara buat run gitu, run gamenya. Ini run project artinya dia run gamenya dari awal pokoknya. Kalau misal gamenya udah jadi ya dia bakal mulai gamenya dari title screen atau splash screen gitu. Nah, ini run current screen atau scene yang di ini nih yang lagi kita buka. Nah, ini run specific scene gitu, jadi tinggal pilih, kita pakai aja ini run project. Tapi sebelum itu kita save dulu scene-nya pakai ctrls saja, pencet. Nah, ini kita save di folder ini biar rapi, folder scene save. Buat jalanin ini aja run project. Nah, ini main scene-nya biar jadi default scene-nya lah gitu. Jadi scene utama kalau game jalan ini bakal kebuka duluan, tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa kita ganti lagi. Select. Nah, udah sesuai gitu, sesuai sama layar kayak gini kalau udah jadi. Ini kalau mau tutup bisa disilang atau balik aja lagi ke godotnya, pencet kotak ini. Nah, sampai yang tile map ada yang udah atau ada yang belum? Aku udah sih. Ada masalah atau ada masalah itu Oh, I see. aman ya? Kalau aman, oke, saya lanjut bikin karakternya. Nah, untuk bikin karakter kita bikin scene baru, klik plus saja di sini, scene baru. Nah, terus tambahin node baru namanya karakter body. Ini buat fisiknya lah, fisik karakternya. Create, ini kita ubah namanya lagi, player
Nah, oke. Terus setelah itu tambahin sprite-nya atau animasi. Nah, buat sprite-nya pakai animated sprite biar bisa dianimasiin. Nah, kita bisa tambahin sprite frame-nya yang ini nih di inspektor, klik ini lagi, new sprite frame, terus klik lagi aja buat ngebuka ini. Nah, di sini buat nambahin animasinya, ini bagian nama animasinya, ini baru default, mungkin bisa diganti aja, klik 2 kali, namanya idle. Terus kalau mau nambahin nih add animation, ganti nama lagi, mungkin walk, ini mungkin 2 aja, kita butuhnya 2, ganti-ganti ini idle walk. Nah, terus kita cari sprite karakternya yang mau dipakai. Di sini ada ini ya, sprite ini yang kenaik, balik lagi. Nah, buat masukin ke animasi, ini kita klik aja ini add frame from sprite sheet, karena ini asetnya nyatu gitu, maksudnya sprite-nya di satu file PNG, jadi kita harus potong dulu. Ini kita cari sprite-nya mana, ini. Nah, ini kita potong, tapi ini ukurannya masih belum bener, jadi kita ganti aja size-nya 32. Nah, ini udah bener semua nih kotak-kotaknya. Yang udah tinggal pilih, klik buat idle yang ini. Nah, kalau udah add for frame. Nah, ini udah nih, bakal kayak gini. Kalau dimainin, ini klik aja yang segitiga. Nah, udah bisa jalan animasinya. Kalau mau dicepetin bisa ganti FPS-nya, misal dinaikin jadi 10 atau dilambatin misal 3 gitu, ya 7 aja. Nah, selanjutnya yang warp ini juga sama, nambahinnya seperti yang idle tadi. Klik aja yang kotak ini, cari aset ini, lalu pilih potongannya, potongan sprite ini buat yang run, add 16 frame. Nah, udah nambah. Sebenarnya nambahin sedikit di mana? Di mana lagi? Oke, sprite frame. Udah sampai mana masnya? Udah, Udah sampai layar ini belum? benar, ini aku masih di filter animation ini. Jadi kayak untuk nambahinnya itu di Oh, gimana ini? iya, saya ulang ya. Ya. Oh, hapus. Awalnya gini doang kan, default. Default ya. Nah, kita ganti nama dulu nih, default, klik 2 kali, Idle dulu. ganti aja idle gitu. Nah, lalu bikin lagi add animation, klik, terus Aja. ganti nama lagi, walk, mau jalan gitu, serah. Nah, terus pencet yang idle nih, kita tambahin sprite-nya, pencet yang ini, yang kotak-kotak ini. Sheet nih. Terus aset. Nah, Lights. Night nih. betul itu. Oke.
Oke. Aset, sprite, naik. Nah, terus itu kan size-nya ini yang kotak-kotak masih kegedean ya di situ. Nah itu ganti jadi 32, separatingnya 32 kali 32. Oke. Nah ini tinggal pilih aja yang frame idle-nya, Oke. add. Nah udah, Bapak bisa dimainin nih. Kalau mau dimainin ini, klik yang tombol segitiga. Ini kalau mau dicepetin FPS-nya ganti aja 10. Saya pakai 7 gitu contohnya. Udah lanjut. Udah kan? Oke, dapat. Oke sip. Berarti lanjut ke walk. Oke. Walknya juga sama kayak tadi caranya. Cari aja naik. Ini juga tambahin 16 frame. Ini 10 frame aja. Apakah udah yang walk? Oke, udah. Ya sip, aman ya. Aman. Nah ini kita udah ada animasi idle sama walk. Nah selanjutnya tambahin juga collisionnya. Nah collisionnya tuh kita klik ini nih, note atasnya, note yang player, jangan di note ininya. Karena kalau kita masih klik di sini, kita nambahin note, ini jadi resultnya si animated sprite ini, dan kita pengennya dia jadi childrennya si ini kinematic karakter badinya. Jadi kita klik ini dulu yang player, baru close, lalu cari collision shape 2D, kita tambahin. Nah kalau udah nambahin, kita tambahin shape-nya apa, bentuknya. Ini klik aja empty, ini ada banyak bentuknya, tapi kita pakai rectangle aja, kotak yang itulah, yang simple, nggak usah sulit-sulit. Nah ini kita atur nih biar sama persis. Animasinya juga masih main, berhentiin dulu aja biar gampang, nggak usah detail-detail juga ini sih. Kalau di game hitbox tuh terlalu detail, harus presisi sama karakter. Yang penting tuh sesuai aja, kayak natural gitu pas main. Nah mungkin segini lah kalau saya. Apakah aman untuk collision? Iya. Iya. Kalau udah lanjut, kita kasih kodenya. Kodenya kita klik ini lagi, yang note player ini, karena kita kasih kodenya di note ini sama kayak tadi ya, jangan sampai salah di sini atau di sini, pokoknya ini yang mau ditambahin. Ini klik ini aja, terus kita pilih path-nya atau kita mau simpan di mana. Nah di sini simpan aja di folder script.
ini namanya, nama scriptnya ini udah bener player.gd, player.gd, open, create. Nah kalau udah, ini bakal pindah ke layar script editor bawaan Godot kayak gini. Ini kalau mau balik lagi ke 2D, klik aja ini. Mau balik ke script, ini aja, atau ini nih. Nah, jadi Godot itu pakai bahasa yang namanya GD script. Saya nggak bakal jelasin panjang-panjang juga. Jadi GD script ini itu kayak Python bahasanya. Anggap kalian udah pernah ngoding lah ya. Saya nggak mau jelasin panjang-panjang juga apaan. Pokoknya yang pertama nih, kita bikin aja variabel baru, variabel untuk playernya. Nah caranya kalau bikin variabel pakai var atau nonce. Nah bedanya apa? Kalau var itu nilai yang bisa diubah, sedangkan const atau konstanta dia nggak bisa diubah. Nah, jadi pakai var aja sekarang. Var, kita bikin variabel speednya berapa, misal 2000. Lalu variabel lagi var. Nah sekarang gravitasinya kekuatan gravitasinya berapa, mungkin 4000. Lalu lagi variabel arahnya, dia arah kemana, dia mau ke arah kiri atau kanan atau diem. Nah ini kalau 0 diam, kalau -1 kiri dan 1 kanan. Nah kenapa bisa gitu, karena sistem Godot tuh seperti ini koordinasinya. Kalau dijalanin, nah sistem koordinasi Godot itu titik nolnya tuh ada di pojok kiri atas. Jadi semakin dia ke atas dia minus, semakin ke bawah dia plus. Itu koordinat Y. Nah kalau koordinat X semakin ke kanan dia plus, positif, semakin ke kiri dia negatif. Nah makanya di sini -1 itu kiri, +1 ke kanan. Mungkin agak beda sama yang dipelajarin di sekolah. Tuh, kasur. Terus ini satu lagi, variabel ketinggian lompat. Yang force mungkin minus berapa ya, 2000. Nah di sini jump force juga pakai minus karena lompat itu ke atas, berarti minus. Emang agak beda sama yang di sekolah. Kalau di sekolah ya jarinya tuh koordinat ke atas plus, ke bawah baru minus. Emang agak beda situ. Nah habis itu kita tambahin fungsi. Nah jadi Godot ini ada fungsi yang paling utama, yang paling sering dipakai. Ada yang namanya id sama mungkin basic process. Nah bedanya apa? Ini fungsi id dia bakal manggil kode
yang ada di ini ya, di dalamnya gitu, di dalamnya cuma sekali saat scene ini baru terbuka gitu. Jadi pas layer ini baru muncul, ini jalan sekali doang. Nah, sedangkan proses fisik proses itu panggil kodenya dia berkali-kali kali sesuai dengan FPS. Jadi FPS di sini nggak di limit, terus sesuai refresh rate dari monitor kalian berapa. Di saya sih 60 FPS. Berarti ini fungsinya bakal manggil setiap frame itu, setiap frame. Nah, karena fisik kayak gerakan tuh diupdate setiap saat, berarti kita pakai ini fisik proses. Nah, untuk gerakan kanan kirinya, misal kita mau pakai input AD atau pakai arah, pertama kita tambahin inputnya dulu. Kita bisa tambahin di project setting. Di sini ada input map, kita bisa tambahin nih, misal aksinya apa, misal gerak ke kiri set ke kiri. Nah, terus kalau mau tambahin i nya atau tombolnya, ini klik ini nih yang plus, kalian bisa pilih atau kalian bisa langsung pencet tombol yang pengen dimasukin. Nanti Godot ini bakal otomatis kebaca. Misal saya pencet A nih, nah dia udah kebaca. Kalau udah bener oke. Nah, saya misal mau tambahin lagi selain A, bisa pakai tombol arah kanan, klik kanan, pencet, nah oke. Nah, ini kiri bisa pakai A atau pakai arah. Nah, kita tambah lagi kanan. Nah, ini juga sama, tambahin aja. Ini kanan, pencet D. Terus ini kanan juga arah kanan. Oh. Lalu satu lagi untuk lompat. Kita tambahin lagi, misal pakai W atau atas atau spasi juga bisa mungkin. Nah, ini di Godot juga bisa masukin mouse atau bahkan controller, 3 support dia, controller Sony, Xbox, Nintendo. Tapi itu nanti aja lah. Kalau misal projectnya udah gede, bisa tambahin tuh support controller. Nah, kalau udah tadi close aja. Nah, buat gerakin kita tambahin di fisik proses. Oh ya, ini udah kan yang tadi sampai input, atau ada masalah atau ada yang ketinggalan? Halo? Halo. Oh, udah Udah. udah semua sih ini. Udah ini. Yuk, oke. Oke, aman ya. Oke, berarti lanjut ke fisik proses. Nah, ini kita mau gerakin, misal pencet ke kanan, ya karakternya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Kita tambahin aja if input dot is. Ini ada 2 pilihan, just preset atau preset. Ini bedanya, kalau preset ini biasa ini dia bakal panggil berkali-kali.
sedangkan just press dia bakal sekali doang. Jadi kalau misal buat gerakin berarti kita pakai press ini, karena kita bakal nahan tombolnya, bukan sekali klik doang. Ini misal inputnya yang tadi kita bikin, anak kanan kiri lompat, pakai kiri dulu. Oke. Ini titik 2, terus enter, lalu kita ubah arahnya. Arah sama dengan tadi, kalau misal ke kiri in 1, lalu lagi elif atau else if. Di Godot itu else if pakai elif. Dan kenapa elif? Karena kita masih satu percabangan dengan ini. Elif input action press, lalu kanan arah. Nah, ke kanan arahnya berarti positif 1 tuh. Nah, lalu tambahin lagi yang terakhir else. Ini else itu untuk diem, berarti kalau diem arahnya ya 0, nggak kemana-mana. Ini saya tambahin komennya. Nah, terus untuk ini masih kita arahnya doang yang kita ubah. Nah, kalau mau update biar bener-bener karakternya bergerak, pakai velocity. Ini udah ada velocity dari di karakter body ini, velocity .x, karena ini kan kiri kanan doang, berarti pakai sumbu x saja, sama dengan arah dikali kecepatan dikali lagi delta. Nah, fungsi delta ini apa? Delta ini bisa dibilang buat biar deltanya aja, pokoknya kecepatannya tuh tetap sama gitu walaupun FPS-nya berubah. Misal FPS-nya 60 normal, pas dinaikin ke 120 malah kecepatan gitu. Nah, ini delta bisa fix hal itu, jadi pakai delta. Mungkin contoh yang saya tahu di game GTA sih, game GTA tuh fisiknya bener-bener tergantung sama frame. Jadi kalau misal framenya tinggi tuh fisiknya tuh bisa berantakan gitu. Makanya ada speedrunner, kalau speedrun GTA dia mainnya pakai FPS, kayak gonta-ganti FPS, karena emang kecepatan gamenya bisa berubah. Mungkin karena Rockstar nggak pakai delta ini kali. Nah, kalau udah tinggal save aja, ctrl-s. Nah, ini nge-save scene-nya, tscn. Ini kita save-nya di scene aja. Kalau lebih bagus sih mungkin bisa ditambahin folder baru, cuma karena ini projectnya masih kecil nggak apa-apa, di sini lagi di scene save. Oke. Nah, terus ini juga ada yang lupa, yaitu kita tambahin move and slide buat fisiknya. Nah, sampai sini aman atau ada yang ketinggalan? Sebentar, aku lagi lihat. Aku kepengen lihat Boleh. scriptnya dulu. Boleh. If input dot is action. Iya nih, action press, jangan yang just press, kan ada 2 tuh. Dot is action press. Ya, Action press left.
apa itu titik koma ta? Yang Yang mana? line 15 itu titik koma. Yang ini Iya ya, yang paling ujung titik itu dua. titik 2, oke. Titik dua ini titik dua. Dan ini juga hati-hati ya sama tabnya, karena Godot ini tabnya sensitif banget. Jadi misal nih tabnya kita hapus nih bakal error. Kenapa error ya? Karena Oh iya ya. dia baca nggak kebaca ini masuk sini. Jadi semakin tab sini ini satu berarti ini masuk ke fungsi ini. Ini tabnya lebih dari ini berarti masuk tab if gitu. Ini emang agak ribet sih kalau gini, jadi nggak terlalu bebas jujur aja. Iya. Kayak Python ya. Jadi kayak Kayak apa? kayak Python. Iya emang bener kayak Python, kayak sensitif apa namanya. Karena jujur aja saya kalau misal pakai C gitu atau Lua, saya malah kadang di sini lah nulisnya. Ya sebenarnya lebih rapi sih kayak gini. Oke, kurang lebih udah scriptnya Oh udah. sih. Oke aman ya. Berarti tinggal masukin player ini ke main game ya, 2D, terus ke scene main game. Nah untuk nambahinnya ada dua cara. Ini bisa klik ini nih yang kayak rantai dari player ini scene yang itu, atau bisa juga tinggal drag and drop dari file scene player ini, drag and drop mau taruh mana. Misal saya mau taruh ini gitu, terus coba pencet kanan kiri, dia bakal gerak. Nah kalau misal menurut kalian nih masih terlalu lambat atau terlalu cepat, ganti-ganti aja ini nih, ganti variabelnya. Misal di sini tadi saya terlalu lambat, saya gantilah 3000. Ya lumayan lah 3000. Oke, apa udah pada aman? Udah bisa gerak semua Sebentar, aku kak, karakternya? sebentar kok punya aku nggak keluar. Gak keluar gimana? Oke, nah, tak share screen lagi. Dan ini aku udah kayak playnya udah masuk, tapi enggak. Oh itu karakternya masih di pojok tuh, di ujung itu. atas. Nah itu, Oke. pindahin aja. Nah Coba dimainin. iya langsung. Nggak itu jalan. Atau ada probabilitas di scriptku apa? Coba klik game, klik atas yang game itu sebelah script yang paling atas. Ya.
Belum jalan. Coba klik lagi yang play itu. Klik play lagi. Ini ada tapi kayak playernya nggak mau Nggak jalan. keluar. Keluar sih cuma nggak jalan gitu. Nggak. Mau keluar kayak gini bukan? Iya ya. Kayak nggak jalan. Udah ada tampilan gamenya kan? Nah pas dipencet Kayak game orangnya nggak jalan. ya. Karakternya nggak jalan gitu. Rasanya nggak jalan. Coba lihat kodenya lagi. Oke. Bawah. Dragon. Di input mapnya udah ditambahin belum tuh? Project setting, input map. Coba lihat. Left, right. Bener. Ade. Wih. Namanya udah bener belum? Left, right. Di kodenya. Udah sih. Cuma jamnya yang belum. Oh, tapi kanan kiri udah. Udah. Nah itu kayak apa ya? Emang baru segitu. Emang baru kanan kiri sih. Kalau Tapi- gravitasi, nah ini baru mau ditambahin. Tapi kenapa? Tapi kelihatannya ini udah betul tak? So far. Tapi udah bisa kanan kiri kan? Belum. Pokoknya gerak kanan kiri doang. Enggak, belum bisa. Coba mainin lagi. Nya pakai AD kan? Sama AD. Ya pakai AD. Coba jalanin lagi. Belum jalan. Jalan. Belum Klik jalan. AD juga. Ini juga di sini nggak kelihatan sih share screen-nya. Nah. Itu benar diem sama sekali. Atau coba deh. Kiri ini nih. Atau kanan gitu. Kasih print. Gini. Kasih perintah print. Nah, coba jalanin, klik kiri, terus lihat di godotnya bagian ini nih yang output. Coba jalanin. Benar mana? Output. Ya, klik kiri. Benar klik ke. Outputnya enggak. Kalau klik kiri gitu harusnya ada jalan atau left gitu. Swipe print-nya tadi. Enggak ada ya? Nah. Enggak ada outputnya ya? Nggak ada. Nah, nggak ada.
Nggak ada. Berarti itu inputnya. Coba lihat input map lagi yang di project setting. Left, right. Coba close lagi. Oh, itu kayaknya kodenya belum dimasukin. Tolong Ya, masukinnya gimana? playernya itu masih kosong. Di tuh klik ini aja nih. Nah, klik yang sebelah sini Ya. yang ada kayak kertas plus. Ah, Nah, tuh cari aja di pad yang gambar folder. Gambar folder di pad itu. Kan bukan di situ. Nih, kayak gini nih. Sini. Terus pad ini, yang Oh, ini. Ya, cari yang script yang udah dibuat. Layer gitu. Nah, terus load. Nah, tuh udah save aja. Atau ya save dulu, terus jalanin coba. oh dapat. Oke. Oh. Sip. Berarti masalahnya di situ doang. Iya. Oke, thank you. Oke, berarti lanjut ya. Eh, Ini yang print tadi hapus saja. Takutnya nge-spam di output ini. Nah, sekarang kita bikin gravitasinya. Tes. Ya, Ini kok punya saya merah ya? Coba di chat voice chat itu. chat. Oke. Input I-nya gede. Oh iya, bentar. Input I-nya gede. Bentar. Dan move and slide-nya itu itu ya di luar. Ini velocity X-nya sama move and slide-nya ini di luar else ya. Jangan disatuin tab gini. Tapi dikeluarin lagi. Karena kita ini udah di luar percabangan. Ini emang yang tadi saya bilang case sensitifnya. Artinya di luar gitu. Masukin karakternya tadi gimana? Gimana? Masukin karakternya tadi. Oh, yang di sini. Oh iya. Tinggal gini aja. Nah, di scene nih, di folder, cari yang player, drag and drop aja udah. Oh. Tinggal taruh di mana gitu. Aman kah? Oke, aman. Oke, yang lain juga aman nih, udah bisa gerak kanan kiri. Aman sih aku, cuman kan punya aku agak beda kan. Beda apanya?
kodenya atau Scriptnya. Aku share screen kali ya. bikin sendiri gitu? Boleh. Ini kurang lebih, punya aku kayak gini sih scriptnya. Jadi lebih singkat gitu. Oh, Jadinya. boleh. Jadi direksinya pakai get axis ya. Iya, Sebenarnya itu. bisa pakai get axis. Awalnya gini, cuma bingungnya tuh buat ngeflipnya aja sih. Kan Aku kalau pernah misal bikin kayak gini. Dan ada cara ngeplitnya itu. Jadi walaupun projectnya tuh udah kompleks banget sih. kayak gimana tuh ngeflipnya? Ada kayak, jadi di player itu bakal banyak banget komponen-komponennya gitu. Misal ada velocity komponen, state machine dan lain-lain. Nah, di situ nanti di velocity komponen tuh kayak ada direksinya gitu. Arah dari playernya, dan setiap arah itu nanti didetek gitu sama komponen-komponen lain. Sama ya Oh, gitulah kurang lebih. Kompleks banget lah itu. oke oke. Ngerti. Boleh boleh. Yang penting jalan. Tapi kalau saya sih ngertinya gini. Soalnya tadi juga bikin kayak gitu pakai get axis, cuma jadi bingung itunya buat ngeflip karakter kalau misal jalan ke kiri gitu. Ini kan sekarang masih gini doang. Kalau jalan ke kiri gitu dia nggak balik arah karakternya. Tapi kalau emang bisa sih ya nggak apa-apa. Ini aku harus cari tahu juga Arah deh gitu. gimana si ngeflip right-nya. Boleh tuh. Nanti di share. Nah, oke lanjut ya. Sekarang lompatnya. Bikin lompat pakai if input lagi. Input is. Nah, sekarang kita pakai just press karena lompat itu kan cuma sekali doang, kali klik terus lompat. Nah, ini lompat velocity disumbu Y. Nah, ini jump force gitu. Terus fill war if ini tambahin juga gravitasinya velocity dot E plus sama dengan gravity. Nah, udah gini aja. Nah, kalau misal udah itu dimainin. Oh, maaf. Gravitinya juga dikali delta. Lupa. Ini kalau dijalanin, nah ini bisa lompat, cuma ketinggian. Ganti aja mungkin 300 deh. Ini gravitasinya kencengan mungkin 800. Nah, pas. Udah pada aman kah lompat? Sebentar, tak lihat, tak lihat dulu untuk codingan lompatnya gimana lagi. Oh, boleh. Cuman nih nggak apa-apa ya, saya ada yang mau ditambahin. Ini kan lompatnya itu udah bisa, cuma kalau misal dipencet berkali-kali ini Oh iya, bakal lompat terus. Nah, oke, jadi kayak sampai Tiga. gitu. Kayak Oke. double jump loh. Nah, berarti ditambahin lagi if-nya di sini, dia bakal bisa lompat kalau dia nyentuh floor doang atau lantai doang. Kalau di lantai doang cuma bisa lompat.
Jadi tambahin kondisi lagi is on floor. Ini juga fungsi dari karakter body ini. Ini nggak kelihatan. Is on floor, jadi ngecek apakah si player di lantai, maka bisa lompat. Ini juga hati-hati ya tabnya. Tes. Om ini kok punya saya gede banget karakternya yang masuk. Coba lihat Ntar aku share kita screen ya. share screen nggak? Boleh. Ini nih. Nah nih, jadi gede banget gini. Oh iya. Coba lihat di note playernya, di scene playernya deh. Coba Ini, Bo. nih itu. Coba ke player, ke note, bentar. Ke note ini nih. Yang Penting. ke note ini, yang player. Player. Coba lihat transform scale-nya. Mungkin kegedean. Yang mana nih? Pas lagi coba. Nih, enggak bawah. Nih note transform. Bawah. Transform. Coba tunjukin coba. Yang ini nih. Note 2D transform. Oh, transform. Oh, ini ya. Oke. Ini itu. Ini satu. Coba di scene itunya lagi, yang scene main gamenya. Nah, kayaknya di situ yang kegedean. Ya, coba transform. Nah, enggak. Itu satu. Atau tile mapnya. Atau coba ke scene player lagi. Scene player. Terus ke note animated sprite-nya.
yang sebelah kiri Bentar. kiri atas. Jadi animated sprite, yang animated sprite ini yang di scene ini nih. Oh, animated. Oh ya. Transformnya lagi. Nah, Oh, itu yang iya. kegedean. Ubah jadi 1. Sama posisinya juga ubah aja 0. Yang mana yang Lu klik aja yang kayak tombol refresh. Scale-nya juga 1 aja. Ya klik refresh aja. Itu position juga mending. Sisinya di 00. Biar ke tengah ya. Nah, itu juga posisinya refresh. Nah, nggak hilang tuh, pindah. Zoom aja, nah. Ukurannya lagi. Ubah. Belum ke save itu kayaknya. Coba ke layer lagi, save TTRLS. Nah, nggak ada tuh pinggir. Nah, udah. Nasib aman. masih Om? Sama. Yang lain aman juga kan? Aku aman. Sama aku nemu cara ngeflipnya nih. Gimana? Ini aku share screen ya. Jadi ini kan aku ngambil bikin variabel nih, nampung inputnya nih. Ini kan float ya. Oh, Jadi kalau nilainya ini kurang dari 0, artinya kan tuh minus tuh, artinya ke kiri. Artinya harus di-tip. Kalau dia lebih dari 0 artinya dia ke kanan dan dia gak perlu di-tip gitu. Dan ini works kok. iya. Ini works jauh ini. Bener. Bagus. Oke, Nah, itu terima sih. kasih. Sip. Nah, ini juga. Oke, lanjut. Nah, ini juga pengen ngeflip. Next. Nah, untuk ngeflip di sini aja. Lanjut di arah enter. Ini masih di kiri gitu, yang if kiri. Kita drag and drop aja animated sprite ini ke kodenya, atau mau juga di ketik ulang, ketik manual gitu, pakai tanda $, artinya manggil not animated sprite, atau juga bisa pakai get not, ini juga bisa. Tapi emang paling gampang sih di drag and drop biar nggak salah juga. Terus tinggal dot if h sama dengan true. Jadi kita manggil inspektor ini, variabel di offset if h bakal ngeflip, kalau kiri flipnya true, kalau kanan false. Nah, ini true. Nah, ini di kanan agak kasih buat flip false. Nah, kalau udah mainin aja. Nah, ini udah bisa flip. Nah, next tinggal mainin animasinya. Ini juga hampir sama sih, tinggal drag and drop aja, terus panggil
yang namanya play. Ini ada namanya, nama animasinya ada idle, walk. Nah ini walk, ini juga sama. Not play, walk. Nah di sini yang else, yang idle berarti juga dimainin itu pakai idle. Nah, kalau dimainin, nah tuh udah ke play animasinya. Gimana? Aman? Aman. Yang lain aman? Aman. Lagi dicoba. Oke. Kayak aku masih, Oke. kayak aku masih itu doang, masih melayang. Masih yang mana? Nah itu, sorry. Pas aku kayak neken loncat, itu kayak reaktorku tuh kayak sampai kayak terbang gitu, Kayak gimana? kayak terbang gitu, kayak whoop gitu. Nah, Terlalu tinggi atau gimana? oh, iya. Mungkin bisa diubah nih variabel yang ini. Kayak jump force-nya. Ini saya ubah jadi 300. Gravitasinya juga bisa diubah. Coba aja ubah-ubah seenaknya, Mas. Sama ini variabel nih juga bisa ditambahin out gitu. Nah ini fungsinya biar dia muncul di inspektor. Nah tuh, jadi daripada ngubah di kode, kalian bisa ngubah di sini gitu. Ini opsional aja sih. Nah ini bakal nambah, bisa diubah dari inspektor, nggak usah perlu buka script lagi. Sebenarnya kamu codingannya yang untuk loncat aku boleh lihat lagi. Ini nih. Gravity kali delta ya. Iya betul. Hmm. Oke, kelar, cuma belum sempet nambahin gravitas. Udah aman kah?
Oke, dapat. Udah. Ya udah dapat. Sip. Yang lain udah aman kah? Udah bisa lompat? Udah bisa, Bisa udah bisa. animat. Nyaman. Oke. Sekarang kita tambahin kamera. Karena kalau kita play ini kelihatan kayak kecil banget gitu. Ini tinggal di player. Dan seperti biasa nih, klik playernya aja. Not player ini, bukan animasi. Bukan not ini, tapi player ini. Kita tambahin not kamera 2D. Nah, ini bakal muncul kamera gini. Ini bakal ngikutin player terus karena dia merupakan child-nya si player. Nah, untuk ngezoom ini di sini di bawah di inspektor nih ada bagian zoom, bisa di zoom berapa kali, misal 2 kali gitu. Tinggal play. Nah, udah dia kelihatan gede. Ini juga ada limit. Ini limit fungsinya buat limit kamera. Jadi kalau misal dilihat nih, ini bakal ngikutin terus. Jadi kalau wordnya udah selesai tetap kelihatan. Ini bisa di limit sesuai posisi gitu. Ini posisinya berapa? Oke, sebenarnya sih maaf ya, ini kamera saya hapus saja. Ini lebih bagus di main game deh. Di main game sebagai not player ini tambahin di sini. Jadi ditambahinnya tuh di scene main gamenya aja. Kenapa? Biar kelihatan limitnya. Karena tadi limitnya di sini kayak nggak kelihatan. Ini zoomnya tadi 2, terus nih limit left kirinya ini 0 topnya oke lah, nggak usah. Backnya ini berapa? 1158 tadi. Ini udah ketutup nih kameranya. Dia nggak bakal bergeser lagi karena udah ada limit. Ini juga ada variabel lain yang bisa kalian coba. In offset gitu, kalian mau tinggiin atau rendahin. Terus ada smoothing juga. Apakah aman sampai sini? Sampai Aman. kamera? Yang lain Dan Lebih. kurang lebih. Udah paling. Nah, yang terakhir paling saya bakal nambahin turtle screen aja. Bikin scene baru aja. Nextnya scene baru. Nah, terus kita tambahin mode yang ini nih, yang hijau, user interface. Ini udah full rec, udah full.
ini ganti nama jadi title screen tuh, kita tambahin baru, kita tambahin posisinya, misal buat judul kita tambahin pakai label atau rich text label, tapi pakai label aja lah. Rich text label tuh terlalu over juga. Misal judulnya apa, jadi kelas. Nah ini terlalu kecil, bisa digedein, bisa di inspektor ke bawah, ini di dem override, terus buka yang font size, ini ganti aja misal 10 64 gitu, terus Sudah di mana, Mas? tengahin mana apanya, yang font, Ya font. yang ukuran, Yang ukuran ya. di label Oke. ke bawah nih di inspektor, ini dem override, Tim override. Oke. cari size. font size. Nah ini kalau mau dibikin tengah, ini ada lainnya, bisa ganti aja, ada horizontal center yang gini, ini digedein aja gitu sampai full biar ke tengah, juga posisinya diubah, ini juga ganti nama. Apakah aman sampai sini? Aman. Tapi yang ke tengah itu gimana tadi? Ini nih, ada di horizontal yang ini, alignment, Oh iya. jadi in center. Oke. Nah kalau udah, kita lanjut tambahin tombol-tombolnya. Di sini saya bakal tambahin 2 tombol aja, paling play sama quit. Nah daripada ini klik note yang ini ya, biar jadi child yang parent ini, cari aja button. Nah kalau misal tinggi 2 gini, daripada di posisiin satu-satu, bisa juga otomatis pakai yang namanya box atau box container. Nah, box containernya ada 2, ini bisa kanan kiri, ini atas bawah. Ini saya bakal coba yang atas bawah, ini gedein aja seluruh. Nah ini juga kita taruh di bawah judul, ini alignmentnya juga ganti jadi center.
Nah, sekarang tinggal tambahin tombolnya. Tombolnya dijadiin childnya si VBox container ini. Jadi klik ini terus plus cari button. Nah, ini bakal penuh gini. Bisa diganti di inspektor layout container sizing. Ini ganti aja jadi enter dua-duanya udah. Nah, ini di teksnya apa? Play. Nah, ini sama kecilan bisa digedein. Medium upright, font size misal 10 gitu. Ini karena dia sebagai child ini nih VBox container, dia nggak bisa digedein atau diubah size-nya. Nah, caranya kita pakai custom minimum size kalau mau ganti ukuran. Ini kan terlalu nempel nih, bisa diubah misal 48 x 8. Nah, bolehlah 200 juga, mungkin kalau misal kurang tinggal lah pas. Nah, ini kalau ganti nama dulu, button play. Apakah udah sampai sini? Atau kecepatan? Nanti ini direkam ya? Ya, direkam sih harusnya. Oke. Nyaman kah? Aman. Nah, ini kalau oke. Ini kalau mau nambahin tombol baru tinggal di duplicate aja nih. Misal mau ditaruh bawahnya pakai CTRL D, pas klik pas ini ke select gitu D. Nah, dia otomatis bakal di bawah, jadi nggak perlu taruh manual. Jadi kayak bikin apa ya, layout website aja, kayak ada ininya. Ini ganti misal quit, juga teksnya ganti quit. Nah, ini kan terlalu mepet, juga bisa diubah. Ini tinggal klik yang VBox containernya, terus di dem override constant. Ini separatinnya digedein aja dong, bisa gede bisa kecil, mungkin kira-kira inilah segini. Nah, Ya Pak, sebentar. Eh, mana yang untuk ini kayak di tengah ini gimana ini? lihat di box kontainernya udah digedein belum di size nya di box container. Nah, tuh saya kayak gini nih, klik ini tuh Oh, gedein gini. oh, oke. Nah, Oke.
terlalu full ya. Ini kalau tombolnya terlalu full, ini buat di button, ini layout, terus container sizingnya nih. Yang ini diganti jadi string center. Ini juga yang vertikal. Ini itu. Nah, Ini juga. iya betul. Ini itu benar di layout. Di layout oke. Hmm. Oke. Aman ya. Ya kurang lebih. Itu kalau terlalu kecil tuh ininya aja custom minimum size-nya. Gedein lagi. Atau mungkin itu mas font size-nya kegedean. Atau terserah sih sebenarnya. Ya. Nah kalau aman save aja nih scene-nya RLS. Nah ini simpennya sama di folder ini scene save. Nah kalau udah tambahin kode lagi di sini di parent node-nya title screen ini nih tambahin node di pad, jangan lupa diganti di script open. Ini namanya udah bener sih title screen ya. Aman kah sampai sini? Nah, kalau aman, ini kita mau bikin tombol ini bisa berinteraksi gitu. Kalau play pindah ke main game, dan kalau quit keluar. Nah, caranya kita hubungin node ini, node button, terus buka yang bagian node. Ini ada signal. Cari yang signal press ini. Klik, terus connectnya ke title screen dimana dia punya scriptnya connect. Nah yang ini juga sama, yang button quit, signal press connect. Nah udah kan sampai sini? Aman ya? Coba ulangi. Yang mana tuh? Yang not, yang pressnya. Ini nih. Nah, saya hapus dulu. Nah ini klik node-nya, node button, terus klik node yang ini nih, menu node. Nah di signal nih pilih yang press, terus klik connect. Nah ini konekin ke yang title screen, yang dimana dia punya scriptnya. Connect. Nah, dia bakal otomatis buat fungsi seperti ini. Nah yang quit juga sama ya, di signal ini.
Gimana aman? Kalau aman tinggal lanjut aja. Ini button play preset. Jadi kalau yang tombol play ini kepencet, kita mau ngapain? Nah, cara ganti scene-nya biar ke main game itu pakai get 3 dot change into file, atau bisa juga get 3 call favorite. Oke, tadi aja lah apa change into file, terus cari yang main game. Kalau misal agak ribet, ini bisa juga di drag and drop ke kodenya. Ini dia bakal otomatis jadi teks. Karena kalau misal projectnya udah banyak filenya juga, ini susah nih nyari. Nah, untuk quit ini hapus, bikin aja get 3 dot quit, udah gini doang. Nah, kalau di play dia bakal tetap langsung ke main gamenya sih. Nah, cara ubahnya ini di sini di project setting general, ini di run main scene-nya. Jadi tadi main scene-nya atau default scene-nya itu masih di main game. Jadi pas gamenya dimulai, dia mulainya di main game. Nah, kita mau ganti ke title screen ini, ganti aja close. Nah, pas di play, nah ini udah keganti di judul. Kalau diklik, nah tuh ke game. Kalau misal klik quit, ya dia keluar. Aman kah? Sebentar. Tuh kan gantiinnya gimana? Apanya? Gantiin dari main scene-nya itu ke menunya. Di sini nih project setting, nih general, Well, terus di run ini main scene-nya ganti, klik ini nih ke, terus pilih yang title screen. oke, dapat. Oke, Dapat. jalanin. Ya. Oke, dapat. Udah aman ya, udah bisa dijalanin. Aman. Oke, yang lain juga aman. Sip. Oke, nah mungkin sampai sini aja sih kelasnya. Sebenarnya saya pengen yang lain juga kayak UI atau musuh gitu, atau skor, cuma ini kepanjangan juga sih, udah malam juga, kasihan pusing yang lain takutnya. Mungkin ada yang mau nanya lagi, karena ini juga udah selesai gini doang. Gimana teman-teman? Mau ada pertanyaan atau kita lanjut nanti? Kalau banyak request, mungkin sesi berikutnya gimana Om Fauzan? Boleh, kalau ada yang mau. Iya, nanti kita bahas ke berdasarkan minat dari teman-teman yang sudah ikut nih selanjutnya. Kita bahas di grup juga nggak apa-apa.